Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dora Waini Brustepu, NPM 2083-20181. Di sini saya telah memiliki di sini yang pertama kali saya lakukan adalah uji validitas. Adapun data yang sudah saya miliki adalah sebagai berikut. Baik, saya akan membuka SPSS dan mengklik variabel view. Lalu yang pertama yang saya ketikkan adalah etos kerja. Etos kerja 1. Lalu saya lanjut etos kerja 2. Lanjut etos kerja 3. Baik, saya lanjut etos kerja keempat. Baik, saya lanjut etos kerja kelima. Di sini kita tidak bisa menggunakan spasi, melainkan diganti dengan underscore ya teman-teman. Saya ulangi, etos kerja 5, etos kerja 5, etos etos kerja 6. Saya akan melakukannya sampai etos kerja 8. Lalu totalnya. Baik, langsung saja saya scale sampai 8 ya teman-teman. Oke. Lalu saya akan beralih ke data view. Biar dia bisa dibaca dengan baik dan juga jelas, kita akan memberi ruang yang pas untuk ini. Oke. Lalu saya buka di Excel. Adapun data yang saya miliki adalah antara lain seperti berikut. Lalu saya akan pindahkan ke sini.
Baik, inilah data yang telah saya miliki. Lalu saya di sini akan mengetikkan. Setelah itu saya akan mengklik analyze, lalu correlate, lalu brief read. Saya akan pindahkannya ke sini. Lalu saya akan mengklik ini adalah hasil data yang telah saya miliki. Ini adalah total. Setelah itu kita akan melakukan interpretasi. Yang pertama, variabel etos kerja. Hasil uji validitas variabel etos kerja dapat dilihat seperti tampak pada tabel berikut ini. Dari etos kerja pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 kita bisa dilihat kesimpulannya semua valid. Baik, kita lanjut menggunakan cara scale. Kita akan kembali ke SPSS yang setelah saya miliki. Baik, setelah itu saya klik lagi analyze, lalu saya akan buat scale ini, baru reliability analyze. Lalu total saya pindahkan ke sini. Semuanya kecuali total. Berarti kita akan pindahkan ke item itu satu persatu ya teman-teman. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8. Baik, lalu kita klik statistik. Di sini ada item, scale item, delete. Kita akan mengklik ini bertiga, ya teman-teman. Lalu kita akan histogram dan juga interclass correlation config. Lalu kita langsung aja mengcontinue tanpa harus mengklik auto link atau juga interclass. Lalu saya mengklik OK. Ini kan modelnya apa nih kan? Nah, lalu inilah data yang saya miliki dari reliability, scale all variables. Di sini ada case processing summary, reliability statistik. Ini adalah alpha, not per item 686, itemnya adalah 8. Lalu saya akan melanjutkan. Inilah hasil scale statistik yang saya miliki adalah sebagai berikut. Lalu saya akan membuka ini Word. Inilah hasil kerja variabel etos kerja, hasil uji validitas variabel etos kerja dapat dilihat sebagai tampak pada tabel berikut. Etos kerja pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 bisa kita lihat kesimpulannya semua valid ya teman-teman. Dan juga R tabelnya sama. Dan kita lanjut. Tabel pertama menunjukkan bahwa setiap kuesioner dari variabel etos kerja memiliki nilai yang valid, maka dengan demikian dapat dilanjutkan pada uji reliabilitas instrumen penelitian. Mari kita cek interpretasi pengujian reliabilitas. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua adalah asumsi klasik.
Adapun data yang saya miliki dalam asumsi kelas ialah sebagai berikut. Saya akan mengklik variabel view. Yang kedua, saya akan membuka data Excel. Di sini ada yang pertama etos kerja. Saya akan mengklik di sini, yaitu etos kerja. Lanjut, yang kedua itu tadi ada pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Baik, yang ketiga ada kompetensi. Yang keempat ada self efisiensi. Self efisiensi. Lanjut, saya juga ada motivasi lanjut kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Lanjut, baru saya punya prestasi kerja. Baik, saya sudah mengetikkannya semua. Prestasi kerja. Lalu saya kembali ke data view. Baik, teman-teman, saya membuka aplikasi SPSS. Variabel lalu saya pindahkan ke data view. Di sini kita merapikan sedikit biar agak lebih cantik ya. Oke. Oke teman-teman, lalu saya membuka Excel dan saya memindahkan total dari data yang saya miliki. Ini dari 35, totalnya itu ada 125. Lalu saya cek. Baik. Saya akan pindahkan ke sini. Lalu saya akan mengambil pengembangan SDM. Totalnya itu saya akan klik kanan. Pengembangan SDM.
Baik, saya akan melanjutkannya. Saya akan copy semua total-totalnya. Lalu ada kompetensi. Lanjut, saya akan membuat total dari motivasi. Sebanyak 125. Baik. Tersedia dua lagi teman-teman. Di sini saya memiliki kepuasan kerja. Total dari kepuasan kerja yaitu teman-teman 95. Saya copy lalu saya pindahkan ke sini. Baik, lalu tinggal satu lagi yaitu prestasi kerja. Sebanyak 125. Lalu saya copy lalu saya pindahkan ke sini. Setelah itu, setelah ada data view dan data variabelnya, saya akan mengklik analyze, regression, lalu saya akan mengklik linear. Setelah itu, saya akan memasukkan semua ke dalam depend. Baik, di sini saya akan dependennya saya mengklik prestasi kerja, saya akan pindahkan ke sini.
Semuanya saya Ctrl A, lalu saya pindahkan ke independen. Lalu setelah itu semua variabel ini saya akan klik tombol statistik, lalu setelah statistik pilih Cornetly ini teman-teman. Setelah itu Darwin di sini teman-teman. Lalu saya akan mengcontinue. Setelah itu saya klik tombol plus. Di sini ada spread ini isi teman-teman, dan spread ini diisi. Lalu kita membuat histogram. Lalu setelah itu normal probability. Lalu ini ya teman-teman, langsung kita continue. Oke, setelah semua kita buat, lalu kita okekan aja. Setelah itu disinilah saya dapat regressionnya. Regressionnya di sini datanya set variable, dan remove-nya, model summary, ANOVA-nya, dan confidence-nya, colority diagnostics-nya, residual statistiknya sudah saya dapat. Inilah chart-nya. Lalu setelah itu saya klik lagi analyze. Lalu setelah itu kita lihat interpretasinya di uji asumsi klasik. Adapun data yang tadi yang sudah kita uji, ini di interpretasinya. Setelah itu kita akan membuka SPSS-nya. Baik, saya akan melanjutkan ke linearitasnya. Di sini saya akan mengklik analyze, lalu saya akan mengklik compare means ini, lalu saya mengklik means-nya. Setelah itu saya akan memasukkan dependent list-nya. Prestasi kerja saya akan pindahkan ke sini, sisanya saya taruh akan ke independen. Baik, lalu saya akan variabel bebasnya, saya klik option-nya. Setelah option saya klik test for inherity. Langsung saya klik aja, langsung saya continue. Setelah itu saya akan mengokekannya. Oke teman-teman, adapun data yang hasil dari yang sudah saya miliki tadi adalah seperti berikut. Lalu saya akan melanjutkan regresi linear berganda. Baik, saya akan melanjutkan regresi linear berganda. Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini tabel yang sudah saya miliki. Saya akan membuka data SPSS, lalu saya mengklik analyze, lalu saya akan mengklik regression, lalu saya akan mengklik linear. Setelah itu, saya akan melihat tadi kan prestasi kerja ini kan tadi di sini. Setelah itu saya pindahkan ke sini, lalu sisanya saya akan taruh ke sini, lalu saya mengklik statistik. Lalu data yang sudah saya miliki saya akan mengklik analyze-nya. Setelah saya mengklik analyze, lalu saya cari linear regression, lalu saya mengklik linear. Setelah itu di sini ada etos kerja, pengembangan SDM dan lain sebagainya. Di dependennya saya
mengklik prestasi kerja, dan di independennya saya memindahkan semuanya ke independen. Lalu setelah itu saya klik tabel statistik. Setelah itu saya centang continue. Ini berarti kita tidak memakai Darwin lagi ya teman-teman. Lalu setelah itu diagnosis tadi tidak, lalu saya continue. Setelah saya continue, saya klik plots. Setelah saya klik plot, saya di sini telah memiliki Y receipt dan X spread. Lalu saya mengklik centang histogram dan juga normal, lalu kita continue. Setelah itu terjadi, kita akan mengklik OK. Lalu kita akan mendapatkan data-data sebagai berikut. Seperti ini. Model summary, ANOVA, confidence, collinear diagnosis, residual statistik, charts di histogram, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat di regresi linear berganda. Tadi kita sudah mengerjakan confidence-nya, dan ini hasilnya. Dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut ya teman-teman. Lalu setelah itu kita lanjut di regresi linear berganda tadi. Di sini kita ada pengujian hipotesis, dan itu tadi yang confidence. Ini pengaruh kompensasi terhadap kinerja para pekerja, pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja para pekerja. Inilah dia teman-teman. Lalu di sini berdasarkan pada hasil tabel ketiga dan nilai tabel dapat diketahui bahwa nilai hitung, nilai F hitung, dan nilai F tabel, di mana nilai F hitung adalah sebesar 24.147, lebih besar dari F tabel sebesar kurang lebih 2.460. Lalu kita lanjut ke jika nilai etos kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja pada pekerja sebesar 0,0330 satuan tertentu, dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dapat model penelitian ini mengalami perubahan yang sama. Baik teman-teman, itulah hasil dari tugas saya malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam semua.